Selamat malam Bapak Ibu, saudara dan adik-adik sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kita bersama-sama membangun persekutuan pada saat ini. Mari kita bersama-sama mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 2, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh membangun persekutuan, menghadap hadirat-Mu untuk mendengar kehendak-Mu. Kami percaya Engkau hadir, menguasai hati pikiran kami, menjauhkan godaan mara bahaya, sehingga kehendak-Mu saja yang boleh kami dengar. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, melanjutkan ibadah pada pekan yang lalu, kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 17. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 17. Yang demikian isinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita memberi judul Hidup oleh Roh. Hidup oleh roh. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar dari Roma pasal 7. Seperti orang Yudais yang mengklaim sebagai umat pilihan, diberi Taurat dan ketentuan sunat, namun kehidupan mereka tidak utuh. Mereka mengalami disonansi kognitif keimanan. Demikian juga kita orang Kristen mempunyai klaim sebagai pemilik keselamatan oleh Tuhan Yesus. Kita rawan jatuh dalam siklus disonansi kognitif keimanan. Seperti yang kita renungkan pada pekan yang lalu. Bahkan saudara, seringkali kita sembunyi di balik ayat. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah saudara, melalui bacaan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 saat ini, kita mencoba memahami maksud Paulus. Saya menyadur dari William Barclay mengartikan daging dalam tulisan Paulus yang kita baca. Ada 3 yang dikatakan oleh Barclay.
Daging itu dimengerti secara harfiah, seperti ketika berbicara tentang sunat di Roma 2 ayat 28 dan seterusnya. Yang kedua, daging diartikan sebagai pandangan atau pikiran manusia. Kita bisa lihat di Roma 1 ayat 3. Dan yang ketiga, hidup menurut pikiran atau pandangan manusia, bahkan tabiat manusia yang berdosa. Nah saudara, dari pengertian yang sedemikian itulah kita bisa memahami bahwa kehidupan menurut daging adalah kehidupan yang digerakkan oleh pikiran atau pandangan manusia atau oleh tabiat manusia yang berdosa. Kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dan aktivitas tabiat manusia berdosa itu menuju kepada kematian, menuju kepada maut. Hidup berpusat pada diri sendiri, pada pikiran dan diri manusia itu sendiri. Sehingga hidup semakin menjauh dari Allah, bahkan menempatkan diri sebagai lawan Allah. Hidup menurut daging dipertentangkan dengan hidup menurut roh. Tentu di sini adalah Roh Kudus, Roh Allah. Hidup menurut roh adalah kehidupan yang dimiliki oleh Allah, yang berkuasa dan memberi hidup. Kehidupan yang berpusat kepada Allah dan rencana karyanya, sehingga memiliki kesatuan dengan Kristus. Orang yang menjadi satu dengan Kristus telah mengalahkan kematian dan menerima kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran secara nyata dan kebenaran sebagai kaidah Allah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dan adik-adik semua, saat ini kita sedang memasuki era new normal. Sebagai orang yang hidup menurut Roh Kristus, kita hidup menurut Roh Allah, Roh Kudus. Tentu kita dipanggil untuk mempelajari supaya paham dan dapat menerjemahkan bagaimana hidup baru new normal itu. Sehingga kita memberlakukan semua yang terjadi di dalam hidup kita tidak hanya karena ada protokol yang harus kita patuhi, tetapi kita sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Allah itu mewujudkan kehidupan karena kita merasa bahwa pimpinan Allah itu benar dan menjadikan kita mampu melakukannya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan akan membawa kepada kesejahteraan. Kesejahteraan bagi diri sendiri, juga kesejahteraan bagi sesama, bagi orang lain di sekitar kita. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak menyukai kita. Mari, hal ini menjadi kekuatan kita bersama. Tuhan memampukan kita hidup oleh Roh Kudus. Amin. Nah saudara, mari kita sambut renungan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 462. Bait 1 dan bait 2. Tolong aku Tuhan. Hidupku
Kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, firman yang boleh kami renungkan, tanamlah di hati pikiran kami, supaya menjadi darah daging kami, menghidupi kami sebagai umat-Mu untuk melaksanakannya. Kami juga menyerahkan rencana gereja yang akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami menyerahkan juga rencana akan diselenggarakannya sidang majelis daerah Kediri Selatan di Blingi. Kami percaya jika Tuhan yang melangkah di depan kami, semua boleh kami lakukan dengan penuh kesukacitaan dan semuanya akan menjadi berkat. Kami menyadari akan keberadaan kami, dengarkanlah pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami serahkan seru doa kami yang kurang sempurna dan rencana-rencana kami di dalam pengasihan-Mu. Jika malam nanti beristirahat, kiranya Tuhan menyelimuti kami, dan besok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru, melaksanakan tugas panggilan-Mu, sehingga kemuliaan boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami mohon semua ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi kekuatan dan hidup kami. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.